Halo sahabat Bawaslu, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya Rehan Aris, salah satu staf dari Bawaslu Kota Parangpanjang yang pada kali ini dapat menemani Anda dalam ruang dengar dan ruang pandang dalam program kesayangan kita yaitu podcast Call Papa, yang mana nantinya merupakan tempat diskusi dan berbagi cerita mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parangpanjang di Kota Serambi Mekah ini. Baik, pengawas sebelumnya, pada kali ini sama-sama kita ketahui bahwasannya pada tanggal 1 Juni kemarin kita telah melewati yaitu Hari Ulang Tahun Pancasila, yang mana itu merupakan salah satu momentum yang sama-sama kita peringati baik di daerah maupun di tingkat pusat. Eh, Pada tema kali ini kita akan mengangkat pembahasan yaitu mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Berbicara mengenai Pancasila, Pancasila bukan saja menjadi lambang negara, tetapi Pancasila juga melekat di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupan eh, sosial dan di dalam dunia pekerjaan. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya yaitu pimpinan kita atau Bapak Kordif Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan serta Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Parangpanjang yaitu Bapak Gus Salim. Selamat datang Pak. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, semangat Pancasila. Semangat Pancasila Pak. Nah, di episode spesial kali ini kita akan berbicara santai dan berbincang-bincang mengenai Pancasila bersama dengan Bapak Koordif kita. Nah, kebetulan sekali berbicara tentang Pancasila, tentunya nilai-nilai Pancasila dan sila-silanya tersebut juga kita terapkan di dalam pola-pola pekerjaan kita di Bawaslu Kota Parangpanjang ini. Baik, mungkin langsung saja ya Pak ya. Berbicara mengenai sila-sila Pancasila Pak, mungkin kita urutkan dari sila pertama sampai sila kelima. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sejatinya Bapak secara pribadi ataupun secara kelembagaan dan Bawaslu tepatnya itu memiliki pandangan terhadap itu Pak? Oke, terima kasih Rehan Haris. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka podcast ya. 3 hari yang lalu kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Ini adalah sebuah momen yang sangat berharga sekali dan bernilai tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia. Tapi pada kesempatan ini mungkin kita tidak akan berbicara tentang proses bagaimana Pancasila lahir gitu kan. Saya ingin mengawali sebuah kisah ini. Pada suatu waktu Soekarno pernah datang ke Yugoslavia, kunjungan kenegaraan, disambut oleh presidennya bernama Joseph Tito. Dalam sebuah pembicaraan, Soekarno bertanya kepada Tito, apa yang akan engkau wariskan kepada negaramu ketika kamu meninggal nanti? Tito menjawab, saya akan mewariskan armada perang yang kuat, tentara yang memiliki kemampuan perang baik darat, laut, dan udara, dan memiliki kemampuan perang gerilya di hutan belantara, termasuk juga perang kota. Termasuk Tito menjawab, Yugoslavia memiliki sebuah kemampuan teknologi canggih saat itu ya, dengan jet tempurnya, pansernya, atau segala macam alat-alat alutsista, alat utama sistem persenjataan. Setelah menjawab hal yang demikian, lalu Tito bertanya balik kepada Soekarno, kalau Anda bagaimana, Mr. Presiden Soekarno, kalau Anda mau mati nanti, apa yang Anda wariskan? Soekarno dengan gamblang sekali menjawab, wah saya mewariskan Pancasila gitu kan. Nah, luar biasa, dan sampai hari ini Pancasila itu masih menjadi pemersatu bangsa sampai hari ini. Dan ini sangat luar biasa sekali ini Pancasila. Nah, kita bicara tentang sejarahnya gitu.
Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang memiliki bahasa, budaya, agama yang banyak gitu ya, diperkirakan Indonesia itu tidak akan berumur panjang karena secara kasat mata ya semuanya beribu pulau gitu kan, dipisahkan oleh laut gitu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, Yugoslavia lebih duluan terpecah Dibanding Indonesia ya Pak ya? dan kita tidak berhak sebenarnya, Iya. tidak berhak sebenarnya, kita tetap NKRI gitu Iya. kan. Dan Yugoslavia itu terpecah menjadi lebih kurang 6 negara kecil seperti ada Kroasia, Serbia, ada Bosnia gitu kan. Dan itu terpecah lebih kurang 10 tahun setelah kematian dari Josip Tito. Tepatnya 1990. Tito itu kan meninggal tahun 1980 Iya. ya. Nah, ini sejarah yang kita lihat gitu. Dan kita tidak menginginkan di NKRI ini akan terpecah belah gitu. Alhamdulillah hari ini kita masih memegang teguh dengan erat sekali bagaimana Pancasila itu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita merasa terlindungi oleh Pancasila. Nah, kalau ada orang yang benci dengan Pancasila, benci dengan Indonesia, saya pikir dia tidak pas untuk hidup di Indonesia. Tanah yang dia injak, air yang dia minum, dan udara Indonesia yang dia hirup, sangat-sangat tidak bagus sekali kalau ada yang benci kepada Pancasila, benci kepada Indonesia. Udara saja misalnya, manusia itu butuh lebih kurang 36.000 liter per hari ya Pak ya? Itu hari. Kalau kita bicara itu dengan dinas kesehatan itu berapa itu? 1 liter itu yang murahnya ada 20.000. Berapa kita harus bayar sehari gitu. Jadi harus bersyukurlah hidup di Indonesia. Nah, terkait dengan pertanyaan Rehan Haris tadi sangat menarik. Sila pertama tadi ya, Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada abad ke-8 atau 13 abad yang lalu, seorang pakar filsafat Inggris, Aquinas, sudah mengemukakan sebuah sampai hari ini masih digaungkan oleh orang banyak, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Kan luar biasa nih kan. Tentu kita tidak ingin suara Tuhan itu bisa diperjualbelikan. Nah, maka masyarakat Indonesia harus betul-betul memelihara, menjaga, jangan sampai suara rakyat ini diperjualbelikan. Kita kan kasihan kalau ada orang dikasih jual 500.000 sekali apa gitu kan. Kalau dihitung-hitung kan, kalau masa jabatannya 5 tahun itu bisa hanya dihitung sekitar ya 250 perak per hari. Ya, per harinya per hari sangat-sangat kecil sekali. Jadi ya kita hindarilah gitu kan, jangan sampai terjadi ada namanya jual beli suara, manipulasi segala macam gitu. Nah, itu terkait dengan sila pertama. Baik Pak, sahabat Bawaslu, ini sangat respon yang sangat menarik dari Bapak Kodim kita, karena Bapak Kodim kita ini dikenal dengan sangat suka membaca dan memiliki pengetahuan sejarah yang sangat luas, termasuk dengan pengetahuan tentang sila pertama tadi. Baik Pak, setelah dari sila pertama mungkin kita langsung lanjut ke sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Bawaslu itu sendiri, kalau kita analogikan sila kedua itu mungkin bisa saja menjadi partisipatif dari warga dan masyarakatnya, termasuk salah satunya itu pengawasan partisipatif yang kita sering gaungkan menjadi pendidikan partisipatif, ataupun pada saat kali ini kita mungkin lagi gencar-gencarnya melakukan pengawasan pendataan daftar pemilih, seperti yang kita lakukan beberapa hari yang lalu kepada kawan-kawan kita di SLB Kota Parangpanjang, yaitu kawan-kawan disabilitas kita. Bagaimana Bapak menyikapi tentang sila kemanusiaan yang beradab ini dalam kehidupan pengawasan kita lah tepatnya Pak? Iya. Oke, Rehan Haris, bicara tentang sila kedua ini ya, kalau kita coba kaitkan dengan demokrasi, pemilu kita ini sangat bagus, ini sangat luar biasa ini. Artinya demokrasi itu harus memanusiakan manusia. Gitu. Iya, betul Pak. Di negeri ini setiap bangsa Indonesia yang sudah memenuhi syarat memiliki hak untuk menentukan pilihan. Siapa saja, tidak pandang bulu apakah status sosialnya, warna kulitnya, tingkat pendidikannya, segala macamnya,
tidak pandang. Yang penting kalau dia memenuhi syarat untuk sebagai pemilih, silahkan. Dan pertanyaan Rehan Haris tadi sangat bagus itu. Kita 2-3 hari terakhir kan agak sering ke sekolah-sekolah luar biasa gitu ya di Parangpanjang, termasuk ke tetangga kita. Ternyata banyak juga anak-anak di sana yang mereka sudah berumur 17 tahun tapi belum memiliki KTP. Ini nanti kita akan rekomendasikan kepada saudara kita di Capil, termasuk juga di KPU, bagaimana mereka ini bisa didata dengan baik. Nah, sekali lagi ya terkait dengan kemanusiaan yang mungkin sahabat kita yang menyandang status disabilitas ini mungkin bisa di ya kategori kurang beruntung barangkali ya. Tapi demokrasi tidak memandang seperti demikian gitu. Nah, karena demokrasi itu memandang manusia itu sama gitu. Ya, tidak ada bedanya antara orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan secukupnya. Gitu. Iya Pak. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai kemanusiaan, mungkin sekarang kita bergeser ke sila ketiga Pak, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau melihat sila ketiga ini dan kita terapkan dan analogikan ke kehidupan kita di dalam dunia pengawasan, tentunya ini berkaitan dengan bagaimana masyarakatnya itu bersikap dan bersosial di dalam ranah atau arena politik Pak. Misalnya ketika tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan. Nah, seringkali kita lihat bagaimana masyarakat yang terkubu-kubu Pak, antara pemilih atau pendukung dari paslon 1 dengan paslon 2. Bagaimana Bapak menanggapi atau berpandangan tentang hal tersebut? Oke, tagline memperingati hari lahir Pancasila kali ini saya pikir sangat luar biasa gitu ya. Pancasila pemersatu bangsa gitu kan. Fondasi perdamaian dunia ini luar biasa ini kan. Nah, kalau kita lihat Pancasila sewaktu Wapres kita dulu Pak Yusuf Kala yang dikenal dengan Kang Ucup itu banyak kunjungan dari luar negeri yang belajar Pancasila gitu. Mana dari ide-ide bernas beliau akan mengekspor Pancasila ke berbagai negara. Ini menandakan sangat bagus sekali. Gitu. Nah, terkait dengan yang tadi, pertanyaan tadi, persatuan gitu kan, di Minangkabau kita juga punya sebuah filosofi yang sangat bagus sekali, apa itu? Biduak lalu anggang Betawi. Gitu. Ketika pemilu sudah selesai, pemilihan sudah selesai, ayo kita bersatu lagi. Gitu. Ini kan ada sebuah proses gitu ya. Kalau kita kutip dari beberapa pelaku penyelenggara pemilu, itu kan ada dikatakan bahwasanya pemilu itu adalah sebuah konflik yang sah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, ini kan cukup jelas gitu kan. Kita jangan berlarut-larut ada dendam politik segala macam. Apalagi rakyat yang di bawah gitu kan. Orang sudah dapat jabatan, sudah dapat kursi, kita malah bertengkar gitu kan. Ini sangat tidak bagus sekali. Malah dalam peristiwa kejadiannya ada suami istri yang nggak bisa gitu. Ada gitu sampai kan. segitunya ya Pak. Iya, sampai segitu luar biasa ini karena beda pilihan. Saya pikir ini tidak perlu terjadi. Mari bersatu kembali. Baik, ini sangat-sangat menarik sekali pemirsa, karena semakin kita menuju sila-sila terakhir ini pembahasannya juga semakin menarik. Selanjutnya itu sila keempat Pak, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Himba Kejaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini mungkin kita dapat mengambil semacam objeknya itu aparatur sipil negara atau TNI Polri kita Pak. Bagaimana tugas kita sebagai lembaga pengawas pemilu dalam menerapkan netralitas kepada rekan-rekan kita tersebut Pak. Nah, ini salah satu tantangannya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, bicara tentang netralitas ini adalah sebuah keharusan gitu ya. Cuma saja dalam aplikasi di lapangan ada juga yang merasa kurang nyaman. Misalnya ASN gitu kan, kenapa tidak diperlakukan sama dengan TNI Polri gitu kan? Kita juga tidak tahu persis apakah karena TNI Polri punya senjata lalu tidak diberikan hak pilih. Kalau mereka diberikan hak pilih bisa perang gitu kan, bisa meletus senjatanya gitu kan. Lalu SN kenapa dibiarkan memilih ya? Apakah karena tidak punya senjata
konflik interestnya dianggap rendah, saya pikir enggak juga gitu. Justru di ASN sendiri juga ada konflik kepentingan gitu kan. Ada yang ASN yang tidak berpihak kepada salah satu calon misalnya, itu kan ada radarnya yang berjalan gitu. Para calon itu, misalnya calon kepala daerah misalnya ada 1, 2, 3, radarnya cukup jalan itu. ASN itu setiap langkahnya diperhatikan, si A ini pergi ke mana, si B ini pergi ke mana, si C pergi ke mana, itu dipantau gitu kan. Endingnya kita kasihan dengan ASN. Kadangkala dia tidak mendukung si A, lalu si A menang, ya akhirnya dia jadi korban gitu kan. Kenapa lu tidak dukung gue waktu pilkada kemarin? Ini sangat disayangkan. Saya pikir nanti akan perlu dilahirkan regulasi terbaru gitu kan, terkait dengan bagaimana ASN ini jangan digiring-giring lah gitu kan, jangan dibawa-bawa. Kalau netral ya netral gitu kan, kalau bisa kayak TNI Polri lah gitu. Tidak memiliki hak pilih sama sekali ya Pak ya? Tidak memihak dan ya kalau perlu tidak diberikan hak pilih. Tapi kan ini kajiannya sudah dalam juga gitu kan. Para wakil rakyat kita juga berkepentingan terhadap ASN yang jumlahnya mungkin sampai jutaan barangkali ya se-Indonesia. Baik Pak, mungkin kalau dalam amanat hari lahir Pancasila kemarin, politik uang mungkin salah satu menjadi poin dalam pembahasannya Pak. Nah, berbicara tentang politik uang tersebut Pak, mungkin dapat kita kaitkan dengan sila kelima dari Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Nah, tentunya kita sebagai lembaga pengawas pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, tentunya menyikapi ini sebagai sesuatu hal yang dapat merusak pemilu itu sendiri Pak. Bagaimana konsep atau asas liberal deal tadi itu tidak dapat dijalankan karena pengaruh politik uang itu sendiri Pak. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut Pak? Ya, mungkin di awal kita sudah sampaikan tadi ya, bicara tentang keadilan, inilah fungsinya yang lebih dominan ya tentang Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu. Nah, kita juga punya mungkin semboyan ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dan kita juga kenal itu ada istilah di hukum itu ada fiat justitia ruat selum. Keadilan harus ditegakkan sekalipun esok langit akan runtuh gitu kan. Nah ini harus ditegakkan gitu kan. Bukankah Bawaslu ini salah satu lembaga tempat untuk meminta keadilan gitu. Mungkin dari beberapa kasus yang sudah pernah terjadi, apakah namanya calon meminta semacam ya mungkin bahasa lain apa mungkin semacam advokasi segala macam. Dari semula mereka dirugikan tidak bisa mengikuti pemilu, akhirnya kena ada advokasi dari Bawaslu, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka bisa berkompetisi kembali untuk terlibat ya Pak? Ikut terlibat, bisa mengikuti pemilu gitu. Dan itu contohnya sudah banyak. Dan salah satunya inilah peran Bawaslu bagaimana menjaga suara rakyat, termasuk juga menjaga dari kepentingan para calon, bagaimana tidak dirugikan oleh aturan-aturan yang dilahirkan oleh penyelenggara pemilu. Ya, ini sebuah konklusi yang sangat bagus sekali dari Bapak Kodim kita, karena berarti dapat kita pahami dan kita sadari bahwasannya setiap apapun yang kita kerjakan dengan lembaga pengawas pemilu ini, baik itu dari pengawasan logistik, pengawasan netralitas ASN, partisipatif masyarakat, itu merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai Pancasila. Karena berarti dapat dikatakan bahwasanya dalam setiap langkah yang dilakukan oleh Bawaslu itu merupakan dari membumikan Pancasila itu sendiri. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, baik sahabat Bawaslu, kami dari Bawaslu itu sendiri itu menekankan bahwasannya pengawasan itu tidak dapat dilakukan oleh kami sendiri. Kami membutuhkan masyarakat, membutuhkan komponen-komponen lainnya untuk dapat menerapkan demokrasi yang jujur dan adil itu sendiri. Karena sesuai dengan tagline Bawaslu itu sendiri, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, saya Rehan Haris bersama dengan staf Humas Kota Parangpanjang undur diri. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif pada kanal YouTube kami.
Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bawaslu Jaya.